Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Ratna Dewi, mahasiswa aktif Universitas Bina Sarana Informatika, program studi Administrasi Perkantoran, dengan NIM 2119037. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang alat tulis kantor. Alat tulis kantor dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada peralatan kantor. Yang kedua, ada perlengkapan kantor. Dan yang ketiga, ada perabotan kantor. Yang pertama, kita akan membahas tentang peralatan kantor. Peralatan kantor adalah alat yang dipakai di kantor. Contohnya yang pertama, ada pulpen, atau dalam bahasa internasionalnya adalah pen. Pulpen biasanya terbuat dari bahan plastik dan di ujungnya terbuat dari bahan besi. Pulpen biasanya digunakan untuk menuliskan sesuatu di kertas. Peralatan kantor yang kedua ada pensil, atau dalam bahasa internasionalnya adalah pensil. Pensil biasanya terbuat dari bahan kayu dan biasanya digunakan untuk menulis di kertas, sama fungsinya seperti pulpen. Peralatan kantor yang ketiga ada spidol, atau dalam bahasa internasionalnya adalah marker. Biasanya spidol terbuat dari bahan plastik dan ujungnya terbuat dari kain serat yang bila diletakkan terasa seperti kain. Spidol biasanya digunakan untuk menandai sesuatu atau digunakan juga untuk menulis. Peralatan kantor yang keempat ada mistar, atau biasa kita sebut dengan penggaris. Mistar biasanya dibuat dengan bahan plastik atau bahan besi. Mistar biasanya digunakan untuk mengukur sesuatu atau digunakan untuk membuat garis yang lurus. Contoh peralatan kantor yang terakhir atau yang kelima ada penghapus atau eraser dalam bahasa internasionalnya. Biasanya penghapus ini dibuat menggunakan bahan karet yang bertekstur lembut. Dan penghapus digunakan untuk menghapus tulisan yang salah, tetapi hanya khusus tulisan yang ditulis menggunakan pensil. Selanjutnya ada perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor adalah yang melengkapi alat di kantor. Contoh perlengkapan kantor yang pertama ada stop map. Stop map atau biasa disebut dengan map kertas. Stop map biasanya terbuat dari bahan kertas yang cukup tebal dan fungsinya biasanya digunakan untuk melindungi dokumen atau menaruh dokumen agar tidak tercecer kemana-mana dan terlindung dari air. Contoh perlengkapan kantor yang kedua ada map Snellhacker. Map Snellhacker ini biasanya terbuat dari kertas tebal, plastik atau karton. Map Snellhacker ini mempunyai penjepit atau perekat di tengahnya dan fungsinya untuk menyimpan dokumen atau kertas-kertas yang sebelumnya sudah dibolongi menggunakan perforator. Contoh perlengkapan kantor yang ketiga ada schedule planner book atau biasa disebut dengan buku agenda. Biasanya digunakan untuk mencatat jadwal atau kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya. Dan biasanya terbuat dari bahan kertas. Untuk covernya biasanya terbuat dari bahan kulit yang cukup tebal. Perlengkapan kantor yang keempat ada dispenser tape. Alat ini biasanya dibuat dari bahan plastik dan besi. Alat ini mempunyai pisau stainless steel yang cukup tajam dan alat ini memudahkan untuk memotong selotip, jadi tidak perlu menggunakan gunting. Contoh perlengkapan kantor yang terakhir atau yang kelima ada lem. Biasanya lem ini digunakan untuk merekatkan dua benda atau lebih. Selanjutnya ada perabotan kantor.
Perabotan kantor adalah alat di kantor yang ukurannya besar atau bervolume dan biasanya membutuhkan jangka waktu 1 tahun untuk penyusutannya. Contoh perabotan kantor yang pertama ada meja kantor. Meja kantor biasanya digunakan sebagai alas untuk menyelesaikan pekerjaan di kantor. Selain digunakan sebagai alas, meja kantor juga digunakan untuk meletakkan peralatan kantor seperti pulpen, kertas, dokumen, komputer, dan sebagainya. Biasanya meja kantor terbuat dari kayu yang kokoh. Perabotan kantor yang kedua ada kursi. Kursi biasanya digunakan sebagai alat penyangga ketika bekerja di depan meja. Kursi juga berfungsi sebagai tempat beristirahat ketika lelah bekerja dan biasanya terbuat dari bahan plastik dan mempunyai sandaran yang cukup empuk. Perabotan kantor yang ketiga ada komputer. Fungsi utama dari komputer yaitu melakukan pemrosesan berbagai macam data dan informasi. Biasanya komputer terbuat dari mesin. Perabotan kantor yang keempat ada telepon. Telepon biasanya digunakan untuk melakukan panggilan atau menerima panggilan, sehingga memudahkan untuk berkomunikasi jarak jauh. Contoh perabotan kantor yang terakhir atau yang kelima ada filing cabinet. Biasanya filing cabinet digunakan untuk menyimpan dokumen-dokumen agar terhindar dari berbagai kerusakan yang mungkin bisa terjadi karena faktor eksternal. Biasanya kelembapan, serangga, atau mungkin kebakaran. Dan biasanya filing cabinet terbuat dari besi. Sekian presentasi alat kantor dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.